Ayat 14 firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Sebab turunnya ayat diriwayatkan dari Al-Wahidi dan At-Tasa'labi. Beliau adalah Abu Ishaq An-Naisaburi, penulis buku tafsir Al-Kashf wa Al-Bayan an tafsir Al-Quran, dari jalur Muhammad bin Marwan dan As-Sudi, pembohong. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz dalam At-Taqrib, Muhammad bin Marwan adalah As-Sudi senior yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Abi Karimah, dan ia saduk seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz di dalam kitab At-Taqrib halaman 108 dan wafat pada tahun 127 Hijriah. Dari Al-Qalbi bernama Muhammad bin As-Sayyib bin Bishr Al-Qalbi. Al-Hafiz mengatakan dalam kitab At-Taqrib tertuduh sebagai seorang pembohong dan Syiah Rafidhah. Oleh karena itu sanad ini sangat dhaif. Lihat juga tafsir At-Taban 1/109. Dari Abi Sholih dari Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun pada Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya, yaitu ketika mereka pada suatu hari sedang keluar dan bertemu dengan sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Ubay berkata, pemimpin para orang munafik di kota Madinah memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekufurannya. Perannya dalam melawan Islam sangat masyhur. Wafat pada tahun 9 Hijriah. Lihatlah bagaimana aku menghindarkan kalian dari asyufaha, orang-orang bodoh. Kemudian ia menghampiri Abu Bakar As-Siddiq dan memegang tangannya. Selamat datang wahai As-Siddiq, orang terhormat dari Bani Tamim, Syekhul Islam, pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua, pejuang dengan jiwa dan raganya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia memegang tangan Umar bin Khattab dan berkata, selamat datang wahai anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hatan. Selamat datang wahai orang terpandang dari Bani Adi bin Ka'ab Al-Faruq, orang kuat dalam agama Allah Subhanahu wa taala, pejuang dengan jiwa dan raga untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memegang tangan Ali bin Abi Thalib dan berkata, selamat datang wahai anak paman Rasulullah dan Hatan, suami dari anak perempuan atau suami dari saudari perempuan. Beliau orang terpandang dari Bani Hashim dan tidak pernah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka saling berpisah. Kemudian Abdullah bin Ubay berkata kepada para sahabatnya, bagaimana kalian melihat tadi yang aku lakukan? Maka jika kalian bertemu dengan mereka, maka lakukanlah seperti apa yang aku lakukan tadi. Dan para sahabatnya memujinya. Kemudian orang-orang muslim kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukannya apa yang telah terjadi. Kemudian ayat ini turun. Salah setan dari bangsa jin dan beberapa orang dari musafir mengatakan mereka adalah para dukun. 1/254. Al-Qurtubi berkata mereka adalah orang-orang munafik dari ahlu kitab. Maka Allah menyebutkan mereka dan menyebutkan pengolok-olokan mereka, dan bahwa jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, yakni petinggi-petinggi orang-orang kafir, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian dalam agama kalian. Sesungguhnya kamu hanya mengolok-olok para sahabat Nabi
Nabi 1/225. Ibnu Katsir berkata, As-Sudi berkata dari Abu Malik, jika mereka kembali kepada setan-setan para petinggi mereka, pemimpin mereka, orang-orang terpandang mereka dari rahib Yahudi, dan pemimpin orang-orang musyrik dan munafik 1/92. Dan Ibnu Katsir berkata juga, sesungguhnya Allah memberitahu tentang orang-orang munafik bahwasannya mereka ketika kembali kepada pemimpin-pemimpinnya, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian dan agama kalian dalam membohongi Muhammad SAW dan apa yang ia bawa. Dan sesungguhnya kami dengan apa yang kami katakan kepada mereka adalah hanya mengolok-olok mereka. 1/93. Saya berkata, dan perkataan ini yang paling kuat karena kecocokan dan sesuai dengan konteks ayatnya dan apa yang disebutkan oleh Mujahid di awal kitab. Sanad ini sangat lemah karena terdapat As-Sudi kecil adalah seorang pembohong. Begitu juga Al-Kalbi dan Abu Sholih juga yang lemah. Ar-Rabi' bin Anas berkata, turun pada orang yang membunuh pemimpin Al-Ahzab pada perang Badar, dan ini yang paling benar jika disebutkan secara individu. Maka itu seperti menyingkap hal yang gaib, yaitu kematiannya dalam kekufuran, dan ini juga termasuk dalam ayat ini. Pendapat saya, Ibnu Katsir memiliki pandangan sama dengan Al-Qurtubi dalam menguatkan pendapat ini. 1/85. Surah Al-Baqarah ayat 44 firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Afala ta'qilun. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Sebab turunnya ayat diriwayatkan dari Al-Wahidi dan At-Tasa'labi dari jalur Al-Qalbi dari Abu Sholih dari Ibnu Abbas bahwasannya ia berkata, ayat ini turun pada orang-orang Yahudi kota Madinah. Seorang dari mereka mengatakan kepada keluarga istrinya, kerabatnya, dan semua yang antara ia dan mereka ada ikatan persusuan dari orang-orang muslim, kokohlah di atas agamamu dan taatlah pada orang itu, Muhammad SAW, karena apa yang ia bawa adalah sesuatu yang benar. Mereka menyuruh orang-orang untuk mengikuti Rasulullah SAW, akan tetapi mereka tidak melakukannya. Ibnu Katsir berkata adalah Bani Israel memerintahkan orang-orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya dan melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. 1/134. Al-Qurtubi dan As-Suyuti juga mengatakan sesuai dengan Ibnu Katsir, dan As-Suyuti menambahkan bahwa mereka mendorong orang lain untuk memberi sedekah tetapi mereka malah pelit. 1/406. Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis dalam mengomentari ayat ini. Dan hadis itu yaitu hadis Anas dari Rasulullah bersabda, saya melihat pada malam di mana aku dijalankan Isra, banyak lelaki yang menggunting mulut mereka dengan gunting dari api neraka, kemudian berkata, aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah Kuthaba, yaitu orang-orang yang menyeru manusia kepada perbuatan baik, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri dan mereka membaca Alkitab Taurat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak 819 dan seperti itu juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim 8/43-44 dalam kitab Al-Hilyah.
Tetapi dalam periwayatan ada kelemahan, yaitu Abu Sholih tidak bertemu dengan Ibnu Abbas, maka hadis ini berderajat munhati.